Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Ozirang Fitri. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah. Mari kita belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 1. Masyarakat prasejarah sudah mengenal berbagai upacara. Salah satunya adalah upacara penguburan yang dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa A. Punden berundak, C. Medalion, B. Medalion, C. Merhir, D. Dolmen, E. Sarkofagus. Jawaban yang benar yaitu E. Sarkofagus. Kita lihat pembahasannya ya Bapak Ibu. Manusia pada masa prakarsa mulai menyadari kepercayaan ketika mereka sadar kalau hidup bukan hanya untuk memenuhi dan mempertahankan kehidupan saja, tetapi ketika mereka memulai menemukan perbedaan antara hal-hal yang hidup dan yang mati, di mana masyarakat pada waktu itu sudah mengenal upacara penguburan. Salah satunya dibuktikan dengan ditemukannya sarkofagus. Sarkofagus berfungsi sebagai peti mayat untuk manusia pada masa prakasara. Kita masuk soal nomor 2. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Disebutkan bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara telah teratur. Bukti dari penjelasannya tersebut adalah A. Kehidupan masyarakatnya mengalami perubahan ke arah sejahtera hingga terwujudnya kemakmuran. B. Banyak ditemukan peninggalan yang berupa candi-candi dan berbagai barang purbakala. C. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi seluruh Jawa bagian barat dan pantai utara Jawa. D. Raja Purnawarman telah mengalang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. E. Dibangunnya terusan sepanjang 6122 tombak sebagai sarana mencegah banjir dan pelayaran. Jawaban yang benar yaitu A. Kehidupan masyarakat mengalami perubahan ke arah sejahtera sehingga terwujudnya kemakmuran. Kita lihat pembahasannya di sini ya Bapak Ibu. Bukti dari kehidupan ekonomi yang teratur di kerajaan Tarumanegara adalah bahwa kehidupan masyarakatnya mengalami perubahan ke arah sejahtera sehingga terwujudnya kemakmuran. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno merupakan sistem ekonomi terpimpin. Dalam hal ini, Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian. Presiden Soekarno menempuh beberapa langkah. Salah satu langkah tersebut adalah melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan modal dan tenaga ahli. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Presiden menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi, bebas dari imperialisme. Pada pelaksanaan DEKON tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena A. Kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup.
B. Pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar. C. Semua program pemerintah pada saat itu untuk kepentingan politik. D. Masih ada campur tangan pihak asing yang ingin menguasai perekonomian. E. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Jawabannya tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Kita lihat pembahasannya di sini ya Bapak Ibu. Implementasi Dekon dinilai gagal karena beberapa alasan. Salah satunya adalah di bawah Dekon tidak memiliki ukuran yang objektif untuk menilai keberhasilan suatu usaha dan hasil usaha. Hal ini menyebabkan banyak keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan pertimbangan politik atau ideologis, bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang objektif. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dan sesuai dengan janji yang diucapkannya, maka pada tanggal 22 Mei 1958, Presiden ketiga ini membentuk kabinet baru yang diberi nama A. Kabinet Reformasi Pembangunan, B. Kabinet Reformasi Gotong Royong, C. Kabinet Reformasi Persatuan, D. Kabinet Reformasi Bersatu, dan E. Kabinet Reformasi Pembaruan. Jawabannya yaitu A. Kabinet Reformasi Pembangunan. Kita lihat di sini ya pembahasannya. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Kabinet tersebut bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Menyelesaikan konflik-konflik di bagian belahan dunia, pasukan Garuda memperoleh bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bergabung dalam bendera PBB yang bertugas sebagai Peacekeeping Force. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu A. Presiden Soekarno mengirimkan kontingen Garuda 3 untuk membantu PBB dalam menyelesaikan konflik di Mesir. B. Brigjen TNI Sumantri memimpin kontingen Garuda 11 untuk menyelesaikan konflik di Vietnam. Brigjen TNI Harsoyo memimpin kontingen Garuda 8 untuk menyelesaikan konflik di kawasan Teluk. D. Wiyogo Atomodaminto memimpin kontingen Garuda 4 untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Sedangkan E mengirimkan kontingen Garuda 2 yang dipimpin oleh Letkol Inef Sochin untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Kita lihat jawabannya mengirimkan kontingen Garuda 2 yang dipimpin oleh Letkol Inef Sochin untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu mengirimkan kontingen Garuda untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya.
Bye-bye. Assalamualaikum.